Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Maulina Putri Priyatna. Saya berasal dari Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pembelajaran mikro bertemakan menentukan ide pokok dalam teks pendek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, di sini pembelajaran kita hari ini adalah menentukan ide pokok dalam teks pendek. Apakah sudah ada yang tahu apa itu? Belum? Oke, kita belajar sekarang ya. Kita bahas sekarang. Capaian pembelajaran ini, Ibu harap anak-anak dapat memahami informasi dari teks sederhana, menemukan informasi penting dalam bacaan, menentukan ide pokok paragraf, dan menyampaikan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri. Mengerti? Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pelajaran ini, Ibu harap anak-anak semuanya dapat menjelaskan pengertian ide pokok, menentukan ide pokok dengan bahasa sendiri, menyampaikan isi bacaan dengan bahasa sendiri, menentukan ide pokok dalam teks pendek, dan bekerja sama dalam kelompok secara aktif. Mengerti anak-anak? Terima kasih. Ayo berdiskusi. Tiga-tiga boleh. Ibu akan bertanya, siapa yang suka membaca cerita di kelas ini? Andi suka apa? Suka baca cerita apa? Oh, oke. Lalu buku apa yang pernah kalian baca? Apakah di sini ada yang sering membaca buku atau membaca cerita selain Andi? Oke. Bagaimana cara mengetahui isi utama sebuah cerita? Ada yang sudah tahu bagaimana cara mengetahui isi utama sebuah cerita? Belum? Oke, nanti kita bahas ya. Pengertian ide pokok adalah gagasan utama atau inti pembahasan dalam suatu paragraf. Ide pokok menjadi dasar pengembangan kalimat-kalimat lainnya. Ada yang sudah tahu ciri-ciri ide pokok? Coba dibuka bukunya. Oke, ya betul. Apalagi? Ya. Jadi yang pertama, menjadi inti pembahasan, mewakili seluruh isi paragraf. Yang ketiga, biasanya terdapat pada kalimat utama. Dan yang keempat, hanya ada satu dalam satu paragraf. Lalu selanjutnya, bagaimana cara menentukan ide pokok? Ada yang sudah tahu? Bukunya dibuka lagi, ayo. Ya. Jadi, cara menentukan ide pokok yang pertama, membaca paragraf dengan teliti, lalu menentukan kalimat utama, yang ketiga, memahami isi paragraf, yang keempat, menentukan inti pembahasan, dan yang kelima, menuliskan ide pokok dengan singkat. Ada yang ketinggalan nggak nih? Mau Ibu ulangi? Oke, sudah ya, berarti tidak ada yang ketinggalan. Di sini Ibu akan membuat contoh. Lingkungan sekolah bersih. Sekolah yang bersih membuat belajar menjadi nyaman. Semua siswa ikut menjaga kebersihan kelas dengan membuang sampah pada tempatnya. Dengan piket setiap hari, iya betul. Dengan apa lagi? Iya betul sekali. Lalu, guru dan siswa bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah setiap
hari Jumat. Lalu, pertanyaannya adalah apa yang paling banyak dibahas dalam paragraf tersebut? Ada yang bisa menjawab? Kok pada diem semua? Ayo apa? Iya betul, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lalu ide pokoknya adalah betul sekali, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ayo, tadi kan Ibu sudah suruh membuat kelompok kan? Nah, Ibu akan membuatkan soal lagi, lalu kalian jawab bersama-sama ya. Perpustakaan sekolah memiliki banyak buku cerita. Siswa dapat membaca buku saat jam istirahat atau senggang. Membaca buku membuat siswa memperoleh banyak pengetahuan. Tugasnya adalah yang pertama, apa isi bacaan tersebut? Yang kedua, kalimat mana yang paling penting? Dan yang ketiga, tentukan ide pokoknya. Oke. Sudah? Oke. Kemudian Ibu akan memberikan kuis ya. Ibu akan memberikan kuis. Kalian jawab bersama-sama juga. Yang pertama, ide pokok adalah A. Kalimat terakhir, B. Gagasan utama, C. Judul bacaan, D. Nama penulis. Sudah? Soal yang kedua, ide pokok biasanya terdapat pada A. Kalimat utama, B. Kalimat penjelas, C. Judul, D. Gambar. Sudah? Soal nomor 3, paragraf yang membahas kebersihan sekolah memiliki ide pokok tentang A. Olahraga, B. Perpustakaan, C. Kebersihan, D. Kantin sekolah. Oke. Soal nomor 4, baik Ibu tunggu. Oke. Sudah? Soal nomor 4, langkah pertama menemukan ide pokok adalah A. Menjawab pertanyaan, B. Membaca paragraf, C. Menulis jawaban, D. Menghafal. Soal nomor 5, siswa kelas 3 menanam bunga di halaman sekolah. Mereka menyiram tanaman setiap hari agar tumbuh subur. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Menyiram tanaman, B. Halaman sekolah, C. Menanam dan merawat bunga, D. Belajar di kelas. Sudah? Oke, Ibu tunggu. Oke, baik. Apakah sudah ada yang bisa menjawab dari soal-soal tersebut? Apakah sudah ada yang selesai? Oke, udah selesai semua. Oke. Soal sebentar. Yang paling awal tadi ya, yang perpustakaan sekolah dulu. Oke. Jadi apa isi bacaan tersebut anak-anak? Kurang tepat. Ada yang lainnya? Iya betul, bacaan tersebut menjelaskan bahwa perpustakaan sekolah memiliki banyak buku cerita yang dapat dibaca siswa pada jam istirahat
dan kegiatan membaca buku memberikan banyak pengetahuan pada siswa. Oke, selanjutnya, kalimat mana yang paling penting? Ayo, kalimat mana yang paling penting? Iya, membaca buku membuat siswa memperoleh banyak pengetahuan. Lalu, ide pokoknya apa dari soal tersebut? Iya, betul sekali. Manfaat membaca buku bagi siswa. Oke. Untuk soal selanjutnya, ide pokok adalah, ayo jawabannya apa? A, B, C, atau D? Apa? Kalimat terakhir. Salah. Judul bacaan. Salah dong. Iya, yang betul gagasan utama paragraf. Oke, untuk soal selanjutnya. Ide pokok biasanya terdapat pada, jawabannya apa? Ayo, A, B, C, atau D? Apa D? A? Kamu B. Siapa yang A? Siapa yang A? Ayo. Siapa yang B? Ada yang C? Atau malah D? Iya, jawabannya yang betul adalah A, yaitu pada kalimat utama. Lalu nomor 3, paragraf yang membahas kebersihan sekolah memiliki ide pokok tentang olahraga, perpustakaan, kebersihan sekolah, atau kantin sekolah, anak-anak? Iya, betul, C, kebersihan sekolah. Kalau untuk nomor 4, langkah pertama menemukan ide pokok adalah, siapa yang jawab A? Atau B? C? Ada yang D? Betul, jawabannya adalah B, yaitu membaca paragraf. Soal yang terakhir, yang nomor 5 tadi. Siswa kelas 3 menanam bunga di halaman sekolah. Mereka menyiram tanaman setiap hari agar tumbuh subur. Ide pokok paragraf tersebut adalah, ayo apa? Menyiram tanaman atau menanam dan merawat bunga. Ayo, yang betul yang mana? A atau C? Salah, bukan menyiram tanaman. Jawabannya yang betul adalah menanam dan merawat bunga. Oke, sekian soal dan kuis ini ya. Lalu di sini Ibu akan bertanya, apakah sudah ada yang memahami ide pokok? Apakah sudah ada yang bisa menyampaikan hasil diskusi pada hari ini? Atau menentukan ide pokok bacaan? Oke. Lalu kesimpulannya, untuk yang kita pelajari hari ini tadi apa, anak-anak? Iya, betul sekali. Ide pokok adalah gagasan utama pada paragraf. Ide pokok membantu memahami isi bacaan. Ide pokok dapat ditemukan melalui kalimat utama, dan membaca dengan teliti memudahkan menemukan ide pokok. Untuk pelajaran hari ini kita sudahi.
Semoga minggu depan kita kembali bertemu dengan keadaan sehat. Dan jangan lupa dipelajari kembali pelajaran hari ini di rumah ya, agar tidak lupa. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.